Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat, selalu damai dan sukacita dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Oase Rohani Katolik pada Pekan 1 Prapaskah bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang akan menjadi narasumber kita hari ini, Romo Yohanes Purbo Tamtomo. Baik, di awal acara, mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Halo Romo, apa kabar? Kabar baik, Ibu Gio, terima kasih banyak. Boleh mengalami rahmat, kesehatan, dan kegembiraan karena disertai Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Romo, senang sekali Romo berkenan untuk hadir ke studio GKP untuk membawakan acara Oase Rohani Katolik kita pada hari ini. Ya, jadi sebelum memulai acara kita, mari kita awali dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Purbo. Silakan Romo. Terima kasih banyak. Ibu Gio dan Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, mari kita terlebih dahulu memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas kasih dan penyelenggaraanmu dalam perjalanan hidup kami hingga saat ini. Engkau senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami dan melimpahkan berkat bagi kami. Terima kasih untuk masa khusus yang diberikan oleh gereja menyertai kami dalam masa Prapaskah ini untuk menyambut peristiwa penuh rahmat, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan yang menyelamatkan. Semoga dengan kasih dan penyertaan-Mu, kami sanggup menjalani hidup sebagaimana dijalani oleh Tuhan, dan pada saatnya ikut serta dalam kebangkitannya. Demi Yesus Putra-Mu dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo atas doa pembukaannya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mulai permenungan kita pada hari ini, Pekan pertama Prapaskah. Antifon pembuka. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun, dari awal mula sampai akhirat. Engkau mendampingi kami. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 55 ayat 10 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan.
Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah bacaan pertama, kita akan mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Purbo. Silakan, Romo. Ibu bapak dan saudara-saudariku terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius, marilah terlebih dahulu kita madahkan bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu berdoalah begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan bacaan pertama dan bacaan Injil untuk hari ini. Sekarang, mari kita dengarkan kira-kira permenungan dan inspirasi apa Romo yang hendak Romo sampaikan sesuai bacaan hari ini. Terima kasih Ibu Giok dan Ibu Bapak yang terkasih.
Pertama-tama, saya mengajak Anda semua untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena sabda Tuhan yang tadi kita dengarkan bersama, rasa-rasanya cocok sekali dan akan membantu kita di masa khusus ini, yaitu masa Prapaskah. Dalam kesempatan masa Prapaskah yang disiapkan oleh gereja, kita semua diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam rangka ajakan mendekatkan diri kepada Tuhan, diharapkan setiap pribadi meninggalkan kesibukan-kesibukan yang acap kali membawa kita bahkan menjauh dari Tuhan. Ajakannya sekarang adalah, mari kita lakukan berbagai hal yang bisa membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Secara tradisional, ada 3 keutamaan yang ditawarkan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang pertama adalah berpantang dan berpuasa. Yang kedua adalah menghayati dan menghidupi hidup doa kita. Yang ketiga adalah beramal kasih atau bersedekah. Sabda Tuhan yang tadi kita dengarkan, nasihat tentang berdoa, dan contoh sederhana untuk berdoa berkaitan dengan salah satu keutamaan yang tadi saya sebutkan, yang disiapkan dan dianjurkan menjadi langkah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka saya mengatakan pada bagian pengantar ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan dari ketiga keutamaan yang dianjurkan oleh gereja. Sabda Tuhan hari ini semoga semakin membantu kita memaknai doa kita, khususnya menjalani dan mendoakan doa Bapa kami secara benar, karena dengan cara itu hidupku semakin dekat dengan Tuhan. Itulah Ibu Gio yang menurut saya menjadi alasan mengapa kita pantas bersyukur, kita pantas berbahagia. Sebetulnya, nasihat untuk doa Bapa kami sudah begitu biasa. Tetapi kalau itu diwartakan saat ini, saya yakin akan memberi inspirasi baru dan tambahan, sehingga selain itu doa yang sudah kita kenal dengan baik, tetapi sekaligus dalam kesempatan masa Prapaskah ini membantu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Itulah yang menyebabkan atau menjadi alasan mengapa kita pantas bersyukur dan berbahagia. Kurang lebih arahnya ke sana. Iya. Ya, baik. Terima kasih Romo atas inspirasi imannya. Jadi kita diingatkan kembali ya Romo ya, terlebih di masa Prapaskah ini supaya hidup doa kita menjadi lebih baik lagi, kita perhatikan karena doa itu sebenarnya adalah bagian dari apa? Karena doa itu adalah bagian dari keseharian kita tentunya ya Romo sebagai umat beriman. Kemudian Romo terkait dengan Injil Matius tadi. Tadi kan ada disebutkan juga di awal janganlah doamu bertele-tele dan juga Tuhan Yesus mengajarkan beginilah cara berdoa yang baik. Sebenarnya kalau dalam hal berdoa ini apa sih Romo esensi atau artinya berdoa, dan doa yang baik itu mungkin sebaiknya berisikan hal-hal apa saja, Romo? Terima kasih. Saya mencoba menangkap beberapa inspirasi dari perikop Injil Matius ini. Menarik sekali berkaitan dengan nasihat dalam doa. Awal dari nasihat itu diungkapkan kata-kata sebagai berikut. Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele. Pertanyaan sederhana adalah, mengapa nasihat ini disampaikan?
Kalau kamu berdoa, jangan bertele-tele. Maka pertanyaannya kira-kira adalah, apa maksud nasihat jangan bertele-tele kalau berdoa? Salah satu kemungkinan jawaban, nanti dipersilahkan masing-masing menjawab sendiri, tapi salah satu yang saya tangkap, nasihat jangan bertele-tele antara lain adalah jangan kebanyakan omong dalam berdoa. Karena omongan yang banyak bisa dirasakan atau mudah dirasakan bertele-tele. Lawannya bertele-tele itu adalah tidak tepat, tidak ringkas, dan membuat jenuh. Terlalu banyak omong. Kita bisa membandingkan kalau kita sedang bertemu dengan rekan yang lain, omongannya muter-muter dan banyak menjadi tidak jelas. Padahal Tuhan sudah lebih dulu mengetahui apa yang kita butuhkan. Maka nasihat pertama ini sangat sederhana. Silahkan mari kita bertanya kepada diri sendiri. Kalau aku berdoa selama ini adalah, apakah sesuai dengan nasihat Tuhan? Doaku ini kebanyakan kata-kata. Kalau aku berdoa itu nerocos terus, kebanyakan omong. Kalau itu yang terjadi, pesan Tuhan menjadi sederhana, jangan terlalu banyak omong kalau berdoa. Kurangi kata-kata. Tapi kemudian muncul pertanyaan, andai kata itu pesan yang mau disampaikan, pertanyaannya adalah, kalau begitu, apa itu artinya doa? Maka pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita semua, silahkan nanti masing-masing menjawab. Karena kita bukan baru berdoa sekarang. Kita sudah berdoa sekian tahun. Maka kalau ditanyakan apa itu doa, mestinya masing-masing punya jawaban. Salah satu jawaban yang saya tangkap dan saya yakini, berdoa adalah berbicara bersama dengan Tuhan. Sebagai makhluk sosial, saya sering berjumpa dan omong dengan orang lain. Tetapi kalau berdoa, saya omong dengan Tuhan. Saya berbicara dengan Tuhan. Pertanyaan sederhana berikutnya adalah, apa bedanya omong dengan orang biasa orang lain dan berbicara bersama dengan Tuhan? Tadi pesannya jangan bertele-tele. Maka dengan Tuhan, sebetulnya harapannya adalah berbicara sebagai doa secukupnya. Ada yang lebih penting pada waktu kita berbicara dengan Tuhan. Apa itu? Menurut saya adalah sikap mendengarkan. Maka kalau berbicara dengan orang, kecenderungannya omong banyak. Atau tidak omong tetapi tidak peduli. Itu sekarang sering terjadi. Saya sedang kumpul 5 orang. Semua pegang HP. Kelihatannya sunyi, tetapi tidak peduli, tidak mendengarkan yang lain. Sibuk dengan dirinya sendiri. Maka tidak omong tidak berarti sudah cukup. Tetapi dalam rangka kebiasaan yang lain, kurangi kata-kata. Maka pesan sederhana dalam doa sebagai kesempatan berbicara dengan Tuhan adalah sedikit kata-kata, nomor 2, penuh perhatian dan kepedulian. Artinya, pribadiku saya arahkan kepada Tuhan. Caranya mendengarkan suara Tuhan. Maka tidak bertele-tele, tambahannya adalah buatlah diri kita masing-masing bersikap sedemikian rupa sehingga aku memasang hati dan telinga hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Baik. Itu digarisbawahi dalam bacaan Injil tadi. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan
sebelum kamu minta kepadanya. Maka omongannya tidak terlalu banyak karena Bapa sudah mengetahui. Dan yang lain adalah kerinduan kita justru mendengarkan suara Tuhan. Kalau aku bisa mendengarkan suara Tuhan, aku menangkap kehendaknya. Kalau aku menangkap kehendaknya, aku dimudahkan untuk mewujudkan dalam hidupku setiap hari. Itulah nasihat yang sederhana, yang baik kita hidupi, kita perbaharui di masa Prapaskah ini. Kalau aku sedang berdoa, lebih banyak hening, mendengarkan suara Tuhan, bisikan Tuhan dalam hati, aku bisa menangkapnya dengan baik. Dan aku dibantu menjalani hidupku sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan cara itu, aku mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah pesan pertama sederhana yang bisa kita petik dari Injil yang tadi kita dengarkan. Kira-kira begitu, Ibu Gio. Ya, terima kasih Romo atas penjelasannya ya terkait dengan cara atau ajaran Tuhan Yesus untuk berdoa ya Romo terkait dengan Injil Matius. Jadi sahabat Oase Rohani Katolik, ternyata penting juga untuk mempersiapkan sikap batin kita, mengarahkan hati dan pikiran kita sebelum berdoa supaya kita bisa mempunyai sikap mendengarkan tadi itu ya Romo ya. Ya. Dan tentunya Allah Bapa juga selalu pasti merindukan kita anak-anaknya untuk datang kepadanya dalam doa setiap hari, untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan Bapa. Baik, terima kasih Romo untuk permenungannya, terutama tadi dari bacaan Injil kita hari ini. Nah, di akhir sesi pertama kita akan jeda sejenak. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita lanjutkan permenungan, kita akan Sabda Tuhan pada sesi kedua ini. Masih bersama Romo Yohanes Purbo Tamtomo dan saya Giovanna Sagita. Ya Romo, tadi menarik ya Romo, di sesi pertama Romo sudah jelaskan mengenai dalam doa sebaiknya kita mempunyai sikap mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ataupun mungkin Tuhan berbicara apa kepada kita dibandingkan dengan kata-kata yang terlalu panjang atau bertele-tele. Nah, berikutnya Romo, apakah ada poin lain yang penting yang sekiranya Romo hendak sampaikan terkait dengan berdoa yang baik ini, Romo? Terima kasih Ibu Gio. Ibu Bapak dan saudara-saudari terkasih, satu nasihat sudah kita coba untuk kita dalami. Jangan bertele-tele, artinya marilah kita lebih banyak mendengarkan suara Tuhan. Dibutuhkan keheningan, dibutuhkan kepedulian diri, kepedulian hati. Maka berbagai hal yang membuat kita sibuk dengan diri kita sendiri, sebaiknya ditanggalkan. Maka pada saat-saat kita berdoa, jangan kita berurusan dengan gadget misalnya. Karena itu akan mengganggu kita untuk peduli dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Tinggalkan itu beberapa saat, arahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan lupa suara Tuhan itu amat halus. Kalau kita tidak membuka sungguh-sungguh, tak terdengar. Tetapi pada saat aku membuka hati, yang halus tetap akan kedengaran. Itu pesan pertama. Pesan kedua, contoh doa yang diberikan oleh Yesus adalah doa Bapa kami. Kita sangat bersyukur bahwa dalam hidup beriman kita punya doa Bapa kami. Saya sendiri sebagai imam, acap kali
berada dalam situasi sedemikian rupa, sehingga tanpa sadar bertanya, aku mau berdoa apa? Di situasi seperti itu, aku ingat dan bersyukur ada doa yang istimewa, Bapa kami. Maka ya sudah, aku diam, hening sejenak, terus berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Dan seterusnya. Maka saya sangat bersyukur dan berbahagia untuk anugerah doa yang amat sederhana ini. Tidak bertele-tele, tetapi jelas apa yang ingin saya sampaikan dan didengarkan dari Tuhan. Kalimat pertama diawali dengan kata Bapa kami. Maka dalam contoh doa Bapa kami, salah satu pesan penting adalah disampaikan kepada kita orang beriman, anak-anak Allah, Tuhan kita adalah Bapa kita. Maka kita menyebutnya adalah Bapa kami yang ada di surga. Sebagai manusia, mendoakan dan mengucapkan Bapa mudah dirasakan. Karena aku dalam hidup setiap hari punya bapak dan ibu. Maka aku punya pengalaman di mana kedekatan dengan bapakku dan ibuku. Pengalaman kedekatan ini rupanya juga yang dijadikan oleh Yesus untuk sarana dekat dengan Tuhan kita. Maka dalam doa Bapa kami, salah satu nasihat yang mau dipesankan adalah yakinlah dalam hidup dan berdoa, Tuhan kita dekat dengan kita, bagaikan seorang Bapa. Maka aku tidak berdoa Tuhan yang ada di surga, tetapi Bapa kami yang ada di surga. Maka kalau aku sedang berdoa, tinggallah dalam suasana Tuhan ada di dekatku. Aku yakin sekarang ini aku bersama dengan Bapakku yang mencintai aku. Bapa yang hadir dan mencintai aku, mengetahui segala sesuatu tentang diriku dan apa yang diperlukan. Maka dalam berdoa jangan sembunyi-sembunyi. Dalam berdoa jangan tidak berterus terang. Wong Tuhan yang diajak berdoa tahu. Maka keterbukaan menjadi amat penting. Kejujuran menjadi amat penting. Andai kata aku dalam berdoa bohong, menutup-nutupi, yang diajak berdoa sudah tahu, sehingga apa gunanya? Maka dalam doa, keterbukaan dan kejujuran penting. Karena yang diajak berdoa tahu segalanya. Mungkin kita akan bertanya, kok bisa? Tentu saja bisa. Karena Bapakku mengutus putranya seperti aku manusia. Dan tinggal bersama aku manusia. Kalau dia yang diutus itu sama seperti aku, pasti tahu siapa aku dan kebutuhanku. Itu sebabnya Yesus yang diutus Bapa pasti memberitahukan kepada Bapa, anak-anakmu itu seperti apa dan apa yang diperlukan. Maka dalam kesempatan menyampaikan syukur dan permohonan, semuanya sudah diketahui Bapa. Terus apa gunanya? Gunanya adalah karena aku manusia yang punya kulit, daging, dan mulut, punya perasaan. Maka aku butuh mengungkapkan diri meskipun Bapa sudah tahu. Karena kalau aku tidak mengungkapkan diri, aku tidak berdoa sebagai manusia. Maka di tempat lain Tuhan mengatakan, ketoklah pintu, maka akan dibukakan. Mintalah akan diberi. Itulah keyakinan kita. Tapi secukupnya. Karena kalau tidak, menjadi tidak ada isinya. Atau menjadi sumber kesombongan. Karena di waktu berdoa aku dipuji-puji. Waduh, kalau kamu berdoa kata-katamu indah luar biasa. Sampai lupa diri sombong. Aku tidak seperti kamu. Aku banyak membaca kitab suci. Maka doaku lancar. Doa bukan mendekatkan diri,
malah menjadi peristiwa kesombongan. Itu juga yang bisa berbahaya untuk manusia. Berpuasa buahnya kesombongan, berdoa buahnya kesombongan, beramal bakti buahnya kesombongan. Maka sangat dipesankan jangan berdele-dele, Tuhan sudah tahu, jujurlah. Maka yang diminta berikutnya setelah menyebut Bapa kami, dimuliakanlah namamu. Apa yang paling dibutuhkan dalam hidup? Rezeki secukupnya. Itulah doa kita yang sederhana. Tuhan, aku perlu hidup. Aku perlu rezeki secukupnya. Itu berarti membuat aku sehat, membuat aku bahagia. Tapi jangan diberi yang membuat aku serakah, misalnya. Karena itu tidak dibutuhkan. Berilah aku rezeki secukupnya. Terus yang lain adalah aku itu hidup bersama dengan orang lain. Tidak mungkin dalam kebersamaan tanpa kesalahan. Tuhan, ampunilah aku sebagaimana aku mengampuni mereka yang bersalah dengan aku. Hidup bersama tak mungkin tanpa kesalahan. Maka permohonan maaf, permohonan ampun, dan sikap mengampuni tidak mungkin tidak dibutuhkan. Maka dimasukkan dalam doa. Itu sebabnya doa kita menjadi sederhana. Apa yang paling dibutuhkan disertai keyakinan Tuhan Bapakku dekat dengan aku, menyertai aku, dan yakin aku mengabulkan syukur dan permohonanku. Itulah doa Bapa kami yang membanggakan. Maka semoga dengan perikopa Injil Matius ini, di kesempatan masa Prapaskah ini, dalam kesempatan doa pada umumnya, khususnya dalam doa Bapa kami, aku lebih bisa berdoa secara khidmat. Doaku tidak bertele-tele. Aku yakin yang saya ajak berbicara ini adalah Bapakku sendiri. Aku yakin Bapak peduli untuk kebutuhanku, terutama kebutuhan rezeki. Tentu perlu bekerja. Tentu saja mana mungkin orang mendapat rezeki tanpa bekerja. Tetapi aku tidak pernah akan mengeluh dan mengeluh kalau aku mesti bekerja. Karena ini jalan bagaimana Bapakku memberikan apa yang saya perlukan untuk hidup. Berikutnya, aku bersama dengan orang lain. Keluargaku sendiri, sahabat, rekan-rekan sekerja, dan teman pergaulanku. Aku lemah, aku penuh kerapuhan, bisa jatuh dalam salah. Tuhan, ampunilah aku. Aku tidak mungkin hidup tanpa pengampunanmu. Berilah aku kesempatan untuk memaafkan orang lain, supaya aku kembali damai dan bahagia. Ya, itu pesan dari doa Bapa kami. Iya. Kira-kira begitu Ibu Gio. Iya, terima kasih Romo atas pemahamannya yang sangat indah tentang doa Bapa kami ini ya Romo ya. Jadi mengingatkan kita kembali bahwa figur Bapa itu tidak jauh dari kita, mengetahui setiap kebutuhan kita, menyediakan rezeki secukupnya, dan juga memampukan kita untuk saling mengampuni ya Romo. Betul sekali, ya. Kira-kira itu yang bisa kita petik, dan semoga inspirasi ini membantu kita dalam kesempatan masa Prapaskah menghidupi doa kita sebagai jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi begitu pentingnya berdoa sehingga kita sebaiknya menyediakan waktu ya Romo setiap hari untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan dan Bapa kita. Baik. Apakah masih ada Romo pesan-pesan penting yang hendak Romo sampaikan? Sebetulnya kita bisa menimba inspirasi yang lain, tetapi menurut saya kalau nasihat-nasihat kecil ini boleh kita pahami dan kita tangkap, akan menjadi berkat yang sudah luar biasa.
yaitu sekali lagi di masa Prapaskah ini, aku rindu untuk dekat dengan Tuhan karena memang Bapakku dekat dengan aku. Semoga melalui doa, khususnya dalam berdoa Bapa kami, kerinduan ini menjadi pengalaman imanku. Aku tidak sendirian, aku beserta Bapakku yang mencintai aku tanpa batas. Dia tahu apa yang saya butuhkan. Dia tahu apa diriku ini, siapa diriku ini. Maka aku setiap kali datang kepadanya mau bersembah sujud, mendengarkan bisikan kehendaknya, dan aku berkomitmen untuk mewujudkannya dalam perjalanan hidupku setiap hari. Kira-kira begitu yang bisa saya garis bawahi dalam pesan-pesan sederhana ini. Iya, luar biasa Romo. Terima kasih banyak Romo Purbo atas permenungan dan inspirasi imannya, terutama yang terkait dengan doa Bapa kami. Semoga semua yang sudah disampaikan oleh Romo dapat memberikan inspirasi dan dapat semakin menguatkan dan meneguhkan sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun dalam kesehariannya. Baik, tidak terasa waktu juga Romo yang membatasi pertemuan kita. Kita akan menutup Oase Rohani Katolik kita hari ini dengan doa penutup dan berkat oleh Romo. Silakan Romo. Terima kasih. Para ibu bapak, saudara-saudariku terkasih, mari kita memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang Kau wartakan kepada kami, khususnya nasihat dalam berdoa dan contoh berdoa sebagaimana Kau anugerahkan kepada kami doa Bapa kami. Semoga dalam masa Prapaskah ini, kami semua bisa memperbaharui doa-doa kami. Kami bisa menghayati dan mendoakan dengan semangat yang baru dalam doa Bapa kami. Semoga dengan demikian kami menjadi semakin dekat dan pada saatnya ikut merasakan kebangkitan Putra-Mu yang menyelamatkan kami. Kini kami mohon berkat-Mu untuk pribadi kami, keluarga kami, dan pekerjaan kami. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga para ibu bapak bersama keluarga, hidup dan pelayanan kita senantiasa diteguhkan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaannya dalam acara Oase Rohani Katolik kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam damai dan Tuhan memberkati. Terima kasih.